Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah gue akan membahas mengenai politik uang. Bahasan yang sempat di-mention sedikit sama Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, yang mengatakan bahwa kalau misalnya nggak ada politik uang, saya berani buktikan pilkada, wali kota, pilpres itu ada semua politik uang. Gitu. Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada. Kalau ada yang bilang nggak ada, Pak, sudah nggak ada. Saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pilihan wali kota 2 kali. Pernah ikut pilihan gubernur 2 kali karena 2 ronde. Pilihan presiden 2 kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya ada. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, gue akan langsung memperkenalkan karena gue nggak pernah sendirian di sini. Sebelah kanan gue udah ada Mas Ken. Halo. Selamat sore Mas ya. Ada Mas Kennedy. Beliau cakap lah untuk mengetahui tentang bagaimana politik uang di Indonesia, mengapa itu masih terjadi, bagaimana misalnya untuk direduce jalan-jalan tikusnya. Gitu. Nah, di sebelah kiri saya, di sebelah kiri gue sekarang ada jubir DPP PSI, Bro Bimo. Aku langsung bro gitu. Habis dari Mas ke Bro gitu. Nah, Bro Bimo ini sebagai jubir DPP PSI ya Mas ya, di mana PSI itu sebagai partai anti korupsi, anti politik uang ya Mas ya. Jaket yang belakangnya ya set. Nah, anti corruption political party gitu. Gitu ya Mas. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai. Pertama gue mau nanya dulu ke Mas Ken. Mas Ken, masalah mengenai politik uang, Mas. Jadi kemarin itu Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, sempat ngomong kan, kayak mau dimanapun saya udah ikutin pemilu dan segala macam, itu selalu ada politik uang. Nah, sebelum kenapa ini masih marak dan terjadi, Mas, kayak kalau menurut Mas Kennedy, kok bisa Pak Presiden tiba-tiba motifnya, Mas, ngomong kayak gitu lagi di kemarin itu, gitu? Saya tidak bisa menerka-nerka ya motif Pak Presiden ngomong seperti itu atau seperti apa, tapi saya berkaca dari riset yang kita lakukan, kita sering melakukan survei ya, baik itu di level dapil, di level pileg, pilpres maupun di level pilkada gitu. Ya kita memang temukan ada, ya kita ketika bicara tentang politik uang ada 2 aspek kan, aspek akseptabilitasnya di level masyarakat, 2 efektivitas gitu. Di level akseptabilitas tidak bisa dipungkiri itu politik uang itu sudah semacam menjadi common practice yang sudah bisa diterima gitu sebagai hal yang wajar oleh masyarakat. Bisa dibilang budaya nggak Mas tapi? Di survei-survei kita di level daerah biasanya kita temukan memang masih tinggi ya akseptabilitas terhadap politik uang sebagai praktek yang wajar gitu di level masyarakat. Itu kita temukan bisa di beberapa daerah di kisaran 30 hingga 45%. Memang belum mayoritas, masih sekitar lebih dari 50% menyatakan praktek politik uang ini terjadi ya? tidak bisa diterima itu. Tapi angka 30 sampai 40-an% itu kan juga sangat tinggi gitu loh maksudnya. Bahwa praktek politik uang ini sebagai sesuatu hal yang wajar gitu loh ketika terjadi proses pemilihan politik gitu. Nah, tapi ketika kita bicara soal efektivitas, ketika kita bertanya ke responden apa yang biasanya Anda lakukan ketika ada seorang calon kandidat yang menawarkan Anda uang untuk memilih kandidat tersebut gitu. Menariknya tingkat efektivitas itu sangat rendah gitu loh. Terbukti dari self-reporting response dari responden itu sendiri, hampir 80%-an biasanya secara angka rata-rata ini ya di setiap daerah itu menyatakan uangnya akan mereka ambil, tapi mereka tetap akan memilih sesuai hati nurani mereka gitu. Jadi harus dilihat dari 2 aspek itu, akseptabilitas dan efektivitas. Tapi saya melihat ini juga, menurut saya kita kan berdemokrasi baru 20 tahun ya. Menurut saya ini hal yang wajar nanti dengan sendirinya. Ini juga tentu saja karena sistem proporsional terbuka. Karena politik uang ini kan sangat marak, semakin di level pemilihan yang semakin rendah itu semakin marak karena jangkauannya, maksudnya target pemilih yang
semakin kecil itu kan semakin visible gitu loh untuk melakukan politik uang. Tapi ketika kita bicara di level pilpres udah nggak visible karena yang kita ingin jangkaukan puluhan juta orang gitu loh. Jadi untuk melakukan politik uang, oleh karena itu di level pilpres biasanya praktek politik uang tidak semarak di level pileg, terutama di pileg level DPRD kabupaten kota maupun DPRD provinsi gitu. Ini juga menarik Mas, kalau misalnya ngobrolin tentang akseptabilitas sama efektivitas ya Mas ya. Kalau misalnya aku sempat baca tadi sedikit, di Aspinall yang Demokrasi for Sale kan dia juga bilang bahwa bahkan cuma 1,4% aja efektivitas kalau misalnya yang dikasih uang dia bayar gitu kan. Dia akan memilih, dia akan memilih gitu. Nah, tapi tadi juga menarik masalah kalau di level pilpres udah nggak politik uang lagi kok mainnya gitu, karena udah lebih banyak jangkauan orang-orangnya gitu. Tapi apakah ini pertanyaan sebenarnya penasaran aja sih Mas, apa jangan-jangan politik uang itu udah di shifting Mas, jadi politik programatik. Jadi yang ditawarkan itu bukan uang lagi, jadi kalau uang tuh untuk grassroots, tapi untuk yang menjangkau banyak orang dia bikinnya program. Iya tentu saja, maksudnya pola politik uang itu kan macam-macam, ada patronase, klientelisme, dan juga ya kalau yang di benak kita masyarakat umum kan politik uang itu identik dengan serangan fajar gitu atau amplop gitu ketika pas hari pemilu gitu. Tapi kan jenis politik uang itu ada berbagai level itu. Yang tadi Usi bilang programmatic itu ya pork barrel politics itu juga tentu saja juga masih bisa dikategorikan sebagai politik uang, tapi ya tentu saja itu tidak sevulgar yang istilah kita serangan fajar atau amplop tadi ya. Dan tadi Usi juga bilang sedikit, saya mengutip studinya tesisnya direktur eksekutif kami gitu, Mas Burhan, dia tesis S3 ya kan terkait dengan kuasa uang dalam politik gitu. Dan ya yang Mas Burhan temukan memang meskipun efektivitasnya kecil, tapi efektivitas tetap punya pengaruh dalam menentukan kemenangan seorang caleg terhadap kandidat di sesama partainya gitu loh. Jadi efek dari politik uang itu kan kalau misalnya kita zoom out gitu untuk antar partai itu jadi tidak signifikan karena cancelling out each other kan mereka. Ya kan bukan jadi cuma mereka yang bermain gitu loh. Kandidat lain pun bermain. Tapi efek yang sedikit 5 hingga 10% itu pun sudah cukup untuk misalnya mengalahkan kandidat dengan suara terbesar nomor 2 di partai tersebut gitu. Nah, itu yang biasanya kenapa politik uang masih marak terjadi karena konteks karena sistem proporsional terbuka yang kita anut sekarang gitu. Nah, kabarnya negeri kita ini masuk ke dalam papan atas untuk praktek politik uang. Ya, kayak kita itu negara ke-3 dengan praktek politik uang terbanyak gitu. Nah, kalau misalnya menurut Mas Ken, kenapa ini tuh nggak bisa diberantas aja? Jadi kayak, udahlah nggak usah pakai politik uang sama sekali gitu. Itu bisa nggak sih Mas? Atau sebenarnya itu emang nggak mungkin aja gitu? Menurut saya ini memang proses yang harus dilalui ya oleh negara demokrasi yang masih muda seperti sistem negara kita gitu. Karena eventually ketika tingkat political ekonomi suatu masyarakat itu meningkat, mereka kesejahteraannya meningkat, semakin tinggi tingkat pendapatan, tentu saja insentif dan juga untuk melakukan politik uang berkurang dan juga mereka juga level pendidikan juga semakin tinggi, itu akan terkikis dengan sendiri ya gitu praktek-praktek seperti itu. Jadi memang praktek politik uang kan identik dengan negara-negara yang masih dengan tingkat pendapatan yang rendah gitu. Aku pengen beralih dulu Mas ke Bro Bimo. Dari tadi udah menyimak. Bro Bimo, sebagai partai yang baru mengikuti pemilu di 2019 ya Mas ya? 2019 mengikuti pemilu dengan gencoran bahwa politik uang itu adalah hal yang salah ya Mas ya? Nggak mau mengikuti korupsi, politik uang, suap menyuap gitu. PSI kan gitu banget ya Mas ya?
Nah, menurut Bro Mibo, atas apa yang tadi udah disampaikan sama Mas Ken gitu terkait politik uang itu sebenarnya ya masih terjadi juga kok gitu. Gimana Mas pandangannya? Oke. Benar banget, ini mengkonfirmasi ya. Artinya PSI sendiri nggak akan berdiri kalau misalnya ternyata political corruption ya, sebagai bagian besar dari ya kita bayangan kita politik uang itu atau electoral corruption ya kita sebutnya, itu bagian kecil daripadanya, dari political corruption. Nanti ada di sana ketika dia dipilih itu dia melakukan korupsi, kemudian ketika sudah terpilih melakukan korupsi, mau dipilih lagi melakukan korupsi, terus saja vicious circle gitu. Nah, PSI tidak akan berdiri kalau semua itu sebenarnya udah nggak ada. Nah, ketika kita mengikuti pemilu pada tahun 2019, kita melihat juga fenomena tersebut, meskipun kita memang bukan authorized person ya, artinya bukan orang yang berhak untuk mengadili dan sebagainya gitu. Memang ini sangat-sangat tergantung dengan misalnya pelaporan dari yang diberikan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya menurut pengalaman saya sendiri ketika saya nyalek di 2019 itu indikasi seperti itu ada, terlihat gitu ya. Berulang-ulang kita bilang udah sekarang udah bukan zamannya lagi kita ambil uangnya kemudian jangan pilih orangnya. Enggak. Tolak itu, tapi ya tetap ada, gitu ya. Tetap diterima, Mas. Iya, tetap ada. Kita udah simulasikan gitu, Bapak misalnya terima berapa? 200.000, 250.000 itu bukan untuk satu hari itu aja, tapi untuk 5 tahun gitu kan. Tapi ya tetap aja. Hearsay itu ada. Mengkonfirmasi apa yang telah diteliti oleh teman-teman ini. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Bro Bimo, apa yang dilakukan PSI, Bro? Karena gini, aku sempat baca juga di Richard Veno, Bro. Itu tentang konstituen, hubungan wakil konstituen lah. Dia bilang kalau misalnya wakil turun ke dapil, itu adalah world of shopping bag. Jadi wakil tuh gue akan ngasih apa ke dapil gue akan bawa apa buat dapil gue gitu, agar gue bisa terpilih lagi. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya di PSI sendiri melihat fenomena itu, karena Bro, kalau misalnya secara pragmatis ya, pasti orang kadang milih, ambil aja duitnya gitu. Gue juga nggak apa-apa nggak milih gitu kan. Sebenarnya PSI gimana? Tipis ya perbedaan antara kerja elektoral sama korupsi elektoral. Jadi memang kerja elektoral itu memang kayak misalnya dia udah kepilih, apalagi udah kepilih gitu, atau misalnya belum kepilih pun gitu, dia memang bikin memang harus mempresentasikan lu akan melakukan apa kalau kepilih. Itu kan bagaimana dia menjanjikan dirinya untuk bekerja setelah terpilih. Nah, tapi dia tentu tidak boleh ntar kalau misalnya gue kepilih 200.000, 2 juta, 3 juta enggak. Itu nggak boleh. Jadi tindak pidananya itu adalah ketika seseorang itu memilih berdasarkan iming-iming pemberian atau dan sebagainya, itu tindak pidana pemilunya. Itu nggak boleh? Nggak boleh. Dan itulah yang dimaksud dengan korupsi elektoral. Nah, tapi ketika orang itu kerja elektoral, misalnya dia sudah terpilih jadi anggota DPRD, kemudian dia aspirasi resesnya, bikin lapangan bulu tangkis, bikin fasilitas untuk warga, duit misalnya gitu, benerin saluran, itu ya kerja elektoral. Kalau ngasih dana ya, fresh money. Gini, fresh money itu tetap saja merupakan nggak acceptable ya, meskipun misalnya ini dananya tolong dikelola buat ini gitu ya, untuk program gitu ya, untuk program. Tapi itu secara audit saya pikir nggak acceptable. Itu nggak acceptable. Jadi kan karena nanti kan itu biasanya uang yang sampaikan atau oleh wakil-wakil rakyat itu berasal dari misalnya uang reses atau misalnya ada dana aspirasi dan sebagainya. Itu yang digunakan dan pertanggungjawabannya kan APBN ketat banget gitu ya. Saya kira udah nggak zamannya sih orang ngasih duit gitu ya, duit fresh money itu untuk nanti pilih lagi gue ya. Berarti saya ini kan kerja elektoral itulah yang sebenarnya akan berpengaruh dan itu akan menimbulkan, nanti kita bahas lebih lanjut tuh tentang pemilih rasional.
Ya ini kuncinya, pemilih rasional. Nah, Bro Bimo, tapi misalnya kita andai-andai ya, Bro, Oke. ya. Kita berandai-andai, misalnya aku mau nyalek, Bro, dari PSI. Ya. Bener nih? Langsung bawa form udah. Terus di depan 3 kamera. Langsung keluarin ini, KTA mana KTA? Misal contohnya aku mau nyalek dari PSI gitu ya. Misal taruhlah dapil A gitu. Pas aku turun, ini nyalek ya, Bro. Aku belum jadi siapa-siapa nih. Baru mau nyalek doang, buat nanti 2024. Oke. Turun, Bu, nanti misalnya pilih saya ya gini. Terus misalnya ibunya bilang, "Oh, ngapain? Tadi si kandidat A ngasih saya 200.000. Kamu ngasih saya berapa?" Buat milih gitu kan, buat milih kamu. Terus aku bilang misalnya, "Enggak, Bu, saya nggak mau ngasih apa-apa. Politik uang itu nggak boleh misalnya, karena saya dari PSI, right?" Nah, tapi itu kan minim jadinya membuat saya tuh chance-nya untuk dipilih jadi menurun kan. Karena ibu ini tuh udah mendapatkan uang dari kandidat yang lain. Nah, kalau misalnya Bro Bimo melihat hal tersebut, kayak sebenarnya apa jalan pintas yang bisa aku kasih, atau sebenarnya aku kayak ya udah gitu, lo milih gue milih, enggak gitu. Atau gimana? Tetap stay idealis atau kayak Ya, oke, gue kasih 100.000 maybe. political risk seperti itu yang diambil sebenarnya PSI mungkin, tapi saya tidak menjadikan itu sebagai pembenaran orang nggak milih PSI waktu itu ya. Enggak. Tapi political risk itu karena apa? Selain kita berkampanye, kita juga harus memberikan pendidikan politik. Nggak ada gunanya partai itu kalau misalnya dia berdiri hanya untuk kemenangan kekuasaan dia. Tapi kalau misalnya dia berdiri kemudian orang itu atas kerja elektoral, atas kerja ideologis kita, orang itu melihat, oh ini berguna nih buat kita. Kalau sebagai partai, sebagai wakil rakyat, sebagai nanti di eksekutif dan sebagainya, ini berguna, baru itu partai itu berfungsi. Artinya partai sebagai partai politik itu berfungsi. Jadi makanya ketika kita ngomong kayak gitu, iya risikonya memang itu elektabilitas bisa menurun gitu ya. Tapi seenggaknya kita udah kasih tahu, oke Bu, 250.000 itu bukan cuma untuk 1 hari, tapi 5 tahun. Bagi aja 5 tahun 250.000, berapa 50 perak juga nggak dapat gitu kan 1 hari. Nah, itu yang mau Ibu kasihkan kepada kandidat A, kandidat B gitu. Ya, enggak gitu. Nah, ini menarik Bro Bimo. Itu kan kalau misalnya kita bisa mencari pemilih rasional, right? Balik lagi ke situ. Nah, shifting ke Mas Ken, pemilih rasional di Indonesia, Mas Ken. Politik uang ini masih marak, tapi gimana secara pemilih rasionalnya? Apakah itu linear, paralel? Jadi kayak semakin banyak pemilih rasional, maka semakin minim juga politik uang, seharusnya seperti itu ya. Tapi gimana dengan data mungkin yang Mas Ken punya tentang pemilih rasional, apakah udah memadai atau sebenarnya masih kurang juga? Kita ngomong soal pemilih rasional ini juga kita harus definisikan, Mas ya, pemilih rasional ini kan, karena memang ada perdebatan ya, apakah di Indonesia ini ataupun di negara lain gitu loh maksudnya, apakah memang pemilih itu dalam menentukan pilihannya itu mengedepankan rasionalitas gitu. Karena kita ambil contoh di Indonesia gitu, kita ambil contoh yang terkait dengan PSI juga ya, maksudnya karena PSI ketika waktu Pilkada DKI kan sangat terdepan lah membela Pak Ahok gitu. Siapa yang bisa menyaksikan kinerja Pak Ahok ketika kita survei pun gitu, maksudnya kepuasannya tinggi sekali gitu dengan kinerjanya gitu. Maksudnya, tapi ketika dihantam oleh isu agama, isu itu buktinya dengan Pak Ahok yang double minority dan juga dengan terpaan isu agama yang kencang sekali dan menimbulkan polarisasi, buktinya itu bisa mengalahkan kandidat dengan kinerja yang baik gitu loh. Jadi definisi kita soal pemahaman kita soal pemilih yang rasional itu pun juga bisa dibantahkan gitu loh dengan kasus tersebut gitu loh maksudnya. Jadi menurut saya juga di pilkada kita masih temukan kan, maksudnya ketika sentimen etnis masih menjadi penentu gitu loh, maksudnya kandidat kepala daerah satu dari mewakili etnis tertentu. Jadi menurut saya bahkan di Amerika pun dengan terpilihnya Donald Trump itu semakin membuktikan bahwa orang itu milih eventually dengan hubungan emosional gitu loh, maksudnya baik bukan itu dari nasional. Iya, not irrational. Jadi menurut saya kalau dari sisi kacamata tersebut, untuk mencapai pemilih yang benar-benar rasional, I don't think there is 100% like rational
voters itu. Tetap emosional ya yang dicari ya. Mungkin karena itu makanya belusukan adalah jadi hal yang wajib. Generasi optimis. Optimis bahwa kita bisa punya pemilih rasional. Betul. Iya. Nah, oke. Yang Bro Bimo emang sangat optimis ya Bro ya? Optimis loh. Oke. Itu kalau gitu kalau kita ngomong tadi kan Bro Bimo juga ngomong hearsay about politik uang gitu. Kadang kalau saya terus terang kalau ngomong soal politik uang nih kayak ini ngomong soal kayak pembagian uang gitu ya, ke grassroots gitu ya. It's like kayak kentut gitu loh, maksudnya banyak bisa orang nyium, bisa banyak dibicarakan, tapi istilahnya ketika kita survei, ketika kita nanya ke masyarakat gitu, pernah menerima uangnya atau enggak gitu maksudnya. Mereka akan bilang itu enggak, maksudnya sangat rendah sekali gitu loh yang benar-benar pernah menerima uang gitu loh. Maksudnya even less. Iya. Maksudnya at least they self-reported, maksudnya ketika ditanya dalam survei ya even less than 5% yang pernah menerima benar-benar dalam bentuk uang ya maksudnya. Jadi itu menurut saya memang santer, terdengar, tercium, tapi ya maksudnya faktanya itu kalau kita berkaca dari data survei sendiri pun sangat rendah gitu loh yang benar-benar pernah menerima uang gitu loh dalam konteks pemilu gitu ya maksudnya. Atau mereka sebenarnya menerima tapi nggak ngaku Dan karena mereka tahu kayak memang kan kalau dari studi Mas Burhan dan juga Ed Aspinall gitu uang itu kan kalaupun ada itu caleg itu cenderung membaginya bukan ke swing voter atau bahkan ke pemilih yang ingin diubah pilihannya gitu, tapi ke pendukung sendiri gitu. Dan itu kenapa? Karena lebih baik mengamankan yang sudah ada daripada kita menyebar ke yang belum tentu mau memilih kita gitu. Lebih baik mengkonsolidasi gitu. Memperkuat berarti. Ya, memperkuat. Daripada memperluas ya. Pola umumnya seperti itu gitu. Jalan tikusnya apa Mas Ken? Jalan tikus apa sih? Memperbaiki sistem, ya, tergantung kita mau ini. Lihat kita mau pengen mengadopsi sistem seperti apa ya. Kalau kita ini kan saat ini mungkin lebih condong seperti sistem di Amerika ya kan, kalau ada spektrumnya itu kayak ini ada spektrum di kiri ini kayak free market, di kanan nih lebih state directed gitu ya maksudnya. State directed ini seperti apa gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa diatur oleh negara gitu dalam hal disclosure of campaign finance gitu. Maksudnya pelaporan dari dana kampanye gitu. Terus juga campaign contribution itu dibatasin, campaign spending dibatasin, terus juga akses dari masing-masing caleg ataupun partai ke media itu juga dibatasin dan juga disubsidi oleh negara. Itu sistem di Eropa gitu. Itu beberapa cara yang bisa kita pelajarin dan juga diadopsi untuk di ini. Jadi biar fair gitu. It's a level playing field gitu. Jadi nggak kayak beberapa partai di sini kita tahu kan. Maksudnya di yang punya juga maksudnya media mogul gitu loh. Maksudnya yang punya perusahaan media gitu loh. Jadi kalau kita sudah lebih strict menerapkan sistem yang seperti di Eropa gitu, ketika partai-partai iklannya pun juga dibatasin oleh negara gitu melalui KPU atau Bawaslu gitu ya. KPU juga bisa, KPI bisa juga kan ya Mas ya? KPI mungkin secara penyiaran mungkin. Enggak, itu bukan wilayah mereka gitu. Tapi kita bisa mengadopsi seperti itu biar terjadi lebih level playing field, karena kita tahu kayak partai PSI ya mungkin di belakangnya tidak ada pengusaha media gitu loh yang itu sehingga exposure-nya jadi harus lebih kreatif gitu loh dalam nanti kita bikin. Emang siapa sih Bro Bimo partai yang punya pengusaha media? Meskipun ya kita bisa berargumen sekarang zamannya sosmed, kadang pun media mainstream pun juga udah bisa supplanted by TikTok misalnya kadang buat jadi. Tapi TikTok juga udah ada regulasi untuk nge-ban gitu ya. Kalau misalnya ada yang campaign politics di TikTok tuh udah di-ban tuh. Kalau kita punya Twitter sih ya di-ban aja. Harus saya bilang ke Mas Elon. Kalau ini deketnya bukan sama pengusaha media, sama Elonnya langsung. Yang presiden tidak main-main. Kalau Bro Bimo gimana Bro? Menanggapi dengan politik uang ini ya, ini mungkin sekalian kita closing statement juga kali ya Mas Ken ya. Tapi ke Bro Bimo dulu. Bagaimana caranya menanggapi untuk politik uangnya masih marak, terus sebagai partai yang emang anti akan hal itu kan pasti menjadi struggle tersendiri ya. Gimana?
Oke, taruhlah ini ada suatu perubahan sistemik yang kita ingin capai, ya, artinya ke depan. Dan itu kalau ujungnya tetap saya bilang idealnya kita punya pemilih rasional. Berapa persen, tapi kalau misalnya kita sih berharap itu mayoritas pemilih Indonesia adalah pemilih rasional. Makanya saya juga salut Pak Jokowi itu sebenarnya udah ngasih clue nih. Pertama kan ngomongnya waktu itu tentang jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politik uang. Itu kuncinya sebenarnya. Itu kunci kenapa kita itu juga ngerasa bahwa intoleransi sama korupsi itu memang perusak demokrasi yang paling hebat gitu ya. Itu yang pertama. Jadi perubahan sistemik itu seperti yang tadi sampaikan Mas Ken itu totally agree ya, agree. Tapi kan kesana itu growing pains. Jadi not enjoying the process ya, tapi growing pains ini. Growing, kita menjadi besar itu kita punya sakit-sakit sendiri. Menuju ke sananya kita harus ada bukan lagi jalan tikus tapi sodetan. Kalau sekarang ininya sodetan. Lagi zaman sodetan nih. Ya, jadi kalau misalnya ada belok-belok kayak gitu, alah sodet aja set gitu ya. Nah, ini sodetannya itu yang harus dimulai sebenarnya kalau menurut kami dari partai politik sendiri. Jadi partai politik harus berani, pertama nggak nerima caleg yang mantan koruptor, itu jelas. Karena apa? Risikonya dia untuk main politik uang gede banget. Dia dengan variasi hukuman koruptor yang sangat rendah dan kemudian pengembalian kekayaan negara yang ini, kita menduga bahwa di luar sana duit itu banyak banget gitu kan. Ya, untuk spread gitu kan. Satu. Yang kedua, politik tanpa mahar. Artinya kalau misalnya mau jadi calon. Ini yang digaungkan PSI juga, ya itu sebenarnya. Untuk bukan untuk ini sosialisasi, bukan kampanye. Enggak apa-apa. Ini untuk mengedukasi. Oke. Nah, itu dua itu untuk permulaan. Artinya ketika permulaannya sudah baik, nah ini yang selanjutnya itu ketika dia terpilih itu harus ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh partai. Potong aja kalau misalnya ada legislator atau ya apa yang udah ini sanksi aja. Sanksi aja. PSI kecil-kecil gini udah pernah sanksi. Udah memberikan sanksi loh untuk itu ya. Pernah tahu. Gitu. Nah, dari situ vicious circle yang tadi saya sebutkan itu tentang politik uang bisa di-cut satu persatu. Jadi nggak lagi muter terus ya. Politik uang, habis itu mencoba balik modal, habis itu politik uang lagi, terus gitu lagi. Gitu terus lagi. Iya. Jadi kita potong vicious circle-nya di situ. Oke. Dan untungnya Bro Bimo udah masuk ke dalam partai itu ya Mas ya. Jadi aku sempat pernah punya tanggapan Mas terkait politik, karena aku politik juga. Terus aku bilang, kalau kita ngeliat sistem yang rusak, we have to be the part of the system and we fix it gitu. Kalau misalnya, jadi if you see the broken system ya be the part of the system. Sama kayak misalnya partai politik, aku ngeliat Bro Bimo barusan ini adalah sebagai kayak, oke, ini ada yang salah nih, ada politik uang, politik identitas, dan gue masuk dalam partai politik dan gue ingin fix the system. Aku masih percaya itu, masih percaya, karena aku juga meninggalkan zona nyaman itu untuk ya bisa kayak gitu, karena buat apa sih gue gaji puluhan juta, habis itu ngelihat negara gini, negara Indonesia kayak gitu ya, ngoceh di Twitter, ngoceh di sini, Indonesia masih jelek, demokrasinya masih itu ya, tapi ternyata masih oke. Politik uang. Aku sebagai anak muda yang tidak masuk politik jadi kayak semangat. Apa ini saatnya aku masuk partai? Mas kan closing statement melihat politik uang ini seperti apa? Kira-kira kalau tadi katanya Bro Bimo sodetan Mas, jalan tikus bukan jalan tikus lagi gitu ya. Saya cukup optimis saya. Tahun lalu kita melakukan survei nasional khusus ke kalangan anak muda guna menangkap persepsi mereka untuk berbagai hal termasuk isu politik itu ya Mas. Emang kita kalau misalnya zoom in ke kelompok anak muda, pemilih anak muda yang usia 18 sampai 35, memang concern mereka terhadap isu politik dan sosial itu berbeda dengan masyarakat umum gitu loh Mas. Ketika kita bertanya ke masyarakat umum kan isu yang terpenting itu selalu terkait dengan ekonomi gitu. Harga kebutuhan pokoknya mahal, lapangan pekerjaan,
baru ketiga isu korupsi gitu. Tapi kalau ketika kita zoom in hanya ke anak muda yang berusia 18 sampai 35 yang di tahun 2024 ini becomes the majority of our voters gitu. Isunya malah urutannya berbalik gitu loh. Isu korupsi menjadi nomor satu gitu. Iya. Itu menunjukkan memang anak muda kita masih cukup idealis gitu dalam hal tersebut gitu. Jadi itu memang saya harus apresiasi PSI menangkap zeitgeist itu, maksudnya karena mungkin anggotanya juga anak-anak muda. Jadi sehingga ya saya apresiasi ada partai yang memang pengen dapat branding itu gitu. Terlepas itu hanya sebagai strategi atau memang seperti apa, tapi branding seperti itu. Ya itu menurut saya ceruk yang cukup sangat strategis gitu loh untuk di pemilu 2024 nih, karena ketika kita melihat kelompok pemilih anak muda memang isu yang menjadi concern mereka itu berbeda dengan isu masyarakat umum gitu loh. Bener sih. Sebagai anak muda, aku tidak akan menerima uang stop, aku nggak mau gitu. Aku udah diasup sama Bro Bimo, no gitu. Sebagai anak muda saya juga gitu. Ya Bro Bimo masih sangat muda, jiwa muda bro, yang penting bro, ya kan. Oke, berarti gitu aja teman-teman. Tapi ini menarik banget kalau misalnya kita bahas politik uang. Sebenarnya ini never ending issue ya, dan ini akan menjadi pembicaraan terus-menerus sampai di 2024 nanti. Dan gue juga pengen tahu kalau misalnya kalian gimana, tiba-tiba case-nya kalian yang ditodong, nih Mbak saya kasih uang gitu, tapi pilih saya ya. Kalian akan kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Dan jangan sampai lupa untuk like, comment, subscribe, dan tonton di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.